Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nikola Kristanto ya. Jadi saya akan memperkenalkan yaitu MapReduce. Apa itu MapReduce? Jadi bisa dilihat bahwa MapReduce itu adalah sebuah model pemrograman yang digunakan untuk memproses dan menghasilkan data yang sangat besar di lingkungan yang terdistribusi. Ya, jadi yang mengembangkannya adalah Google untuk mengatasi masalah pemrosesan data yang skalanya besar di pusat data. Ya, selain buat pemrosesan data yang skala besar, penggunaan MapReduce itu adalah untuk yaitu memproses dan mengurai data yang sangat besar menjadi hasil yang lebih kecil, yang mudah dikelola. Maksudnya berarti begini, ya, MapReduce itu dibagi ke dalam dua operasi utama. Ya, dari map dari rule. Ya, map itu adalah operasi di mana sejumlah data besar yang diterima sebagai input akan diproses menjadi pasangan key value atau kunci nilai. Setiap elemennya itu akan menjadi beberapa pasang kunci nilai ya. Nah, operasi ini atau operasi map dapat berjalan secara paralel untuk memproses data dengan cepat. Nah, reduce itu penggabungan hasil dari operasi map untuk menghasilkan hasil akhir. Jadi bahasanya reduce itu setelah operasi map selesai dilakukan, nah hasilnya itu digabungkan. Nah, terus karena digabungkan berarti akan terjadi pengelompokan dan pengurutan terhadap pasangan kunci nilai ya. Nah, setelah itu akan menerapkan fungsi reduksi ke setiap kelompok data yang sama. Dalam arti, jika ada data yang sama, maka tidak akan ditampilkan. Ya, jadi kita bahasanya merangkum ya. MapReduce itu bisa dikatakan operasi untuk merangkum data yang sama ya. Maksudnya kayak ada 5 data, datanya sama yang diproses, yang dimunculkan hasilnya hanya satu. Tapi bukan berarti yang 5 itu hilang, tapi yang dimunculkan hanya satu. Nah, MapReduce ini memungkinkan pemrosesan yang efisien, skalibilitas horizontal, atau toleransi kesalahan, dan kemampuan untuk mengatasi volume data yang sangat besar. Seperti yang kembali tadi, MapReduce, operasi map, berarti ya operasi yang menerima sejumlah data yang besar sebagai inputnya, kemudian memproses sebagai pasangan. Nah, terus reduce menggabungkan hasilnya dan mereduksi setiap kelompok data yang sama. Ya, nah ini MapReduce ini telah menjadi dasar ya, atau bisa dikatakan basis ya, untuk kerangka kerja pemrosesan data terdistribusi. Contohnya Hadoop yang sangat sangat ini ya, sangat terkenal ya, sangat digunakan ya, yang digunakan secara luas di berbagai aplikasi. Salah satunya analisis data. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mempraktekkan ya, mohon maaf ya. Ini terkunci ya, mohon maaf. Ya, tidak apa-apa, kita tidak usah panik ya. Nah, jadi ini adalah data yang kita mau ambil dari website Bureau of Transportation Statistics. Datanya di judul datanya adalah Airline On Time Statistics and Delay Cases ya. Nah, pertama kita cari website data, ya bisa dari sini atau dari manapun ya. Ini salah satu yang kita pakai sumbernya. Nah, setelah itu
Ya, nah ini dia. Data yang kita pakai ini, kita download ya. Kita tadi kan ada tombol klik raw data ya. Nah, download raw data, nah diklik, nanti habis itu diekstrak. Nah, nanti akan menghasilkan file CSV. Nah, ini contoh file ini bukan contoh ya, ini file CSV-nya. Nah, bisa dilihat kolomnya, kolom year, month, career, ini ya bisa dilihat datanya sangat banyak ya. Ini kalau saya scroll ke bawah takutnya kebanyakan nanti bingung ya. Ya, jadi ini contohnya CSV-nya seperti ini. Nah, terus ya, jadi kita pertama ingin mempraktekkan ini ya teman-teman. Ini saya ingin mengatakan bahwa di sini sudah kosong ya, browse directory. Ya, ini jadi kita di direktorinya Hadoop. Ya, jadi kita ingin menggunakan fungsi MapReduce tadi ya. Kita ingin melakukan algoritma MapReduce ya. Jadi ini yang kita lakukan. Kita pastikan di direktori Hadoop ini sebenarnya kalau kosong tidak apa-apa atau mau ada isi pun juga tidak apa-apa. Ini cuma kasusnya saya ingin mulai dari awal. Jadi kosong ya. Ya. Jadi kita bisa memberikan perintah, bisa cari Google, cuma kalau saya pakainya HDFS DFS mkdir min p slide input. Oh maaf, sepertinya akan terjadi error ya. Ya, ternyata ada error guys. Maaf, ternyata ada terjadi error. Ada sedikit typo. Maaf. Ya, jadi bisa kita coba enter. Ya, kita tunggu. Oh, ya teman-teman nanti kalau muncul tulisan ini itu wajar ya karena entah kenapa dia itu bawaannya unable to load native Hadoop library. Berarti kita tidak bisa load native Hadoop library dari untuk platformnya ya, gitu. Ya, jadi sudah sekarang sekarang kita pastikan kita pastikan di sini, nah di sini di browsernya itu sudah ada. Nah, ini kan belum ada. Kita refresh. Ya, muncul namanya Flight ya. Nah, teman-teman, untuk ininya, untuk websitenya, untuk ya maksudnya untuk Hadoop-nya, itu linknya adalah ini. Untuk direktori ya, localhost titik 29870 garis miring explorer titik html tagar garis miring ya. Atau kalau mau manual bisa ke localhost 9870 terus ke ya browse device system. Ya, cuma ini kenapa 9870 karena ini default ya. Kalau teman-teman merubah portnya mungkin agak beda ya. Ini mungkin bukan 9870 ya. Cuma karena ini default jadi localhost 9870 ya. Nah, setelah itu kita sekarang ini ya, kita pastikan data yang mau diambil, ya kita pastikan data ini, nah itu kita download dan simpan untuk bisa diinput ya. Nah, dalam kasus ini, ya ini saya buka dari awal ya. Ya ini saya jadi membuat folder baru juga ya teman-teman. Jadi saya buka folder ya buat folder baru. Nah, di home
workspace slide. Ya, nah ini dia. Ya, yang ini sebenarnya bisa juga pakai workspace saja. Cuma ini backup ya copy ya. Ya, ini filenya. Nah, ini dia airplane delay CSV. Pastikan itu ke download. Nah, setelah sudah ke download, kita ke sini ya. Kita sekarang sudah ekstrak kan teman-teman, kita sekarang upload. Ya, jadi untuk upload itu sebentar. Ya, teman-teman, maaf ya. Ya, jadi ini saya menggunakan perintah copy from local untuk mengupload file lokal yaitu rmdelay.csv ke dalam folder flight input yang ada di Hadoop tadi ya. Nah, sebenarnya namanya bebas tergantung nama filenya dan ini juga bebas nama outputnya. Jadi ini adalah HDFS, DFS, ini perintahnya copy from local, ini nama file inputnya, ini nama file outputnya atau direktorinya ya. Nah, kita enter. Ya, nah biasanya jika kalau misalnya sudah berhasil ya atau tidak error nih, itu kita nanti cek di Hadoop-nya. Ah, itu muncul gini tapi kan kosong. Ah, ini kita cek di Hadoop-nya sekarang. Kita buka ke Hadoop-nya, kita ke flight, ya diklik input. Nah, nih airline delay.csv ya, sudah ada teman-teman. Ya, jadi di situ sudah ada ya teman-teman. Sekarang ya kita ini saya sudah mengetikkan atau sudah menulis kode di dalam flight.java. Ya, kalau teman-teman mau mungkin bisa chat saya biar saya bagikan. Karena kalau saya share di sini takutnya tidak cukup ya. Ya. Jadi ini kita import apa saja yang penting yang kita butuhkan. Nah ini dia. Import java.io.exception, import org.apache.hadoop, .mapreduce, lookup, daemon, ya itu ya. Ya ini pasti awalnya org Apache Hadoop. Kenapa? Karena memang library-nya Hadoop depannya gitu. Org Apache Hadoop. Apache nama perusahaan atau company yang membuat Hadoop ini. Ya, ya itu jadi membuat satu kelas yang umum, ya, public class, ya kelas umum namanya flight. Di dalam flight kita buat kita bisa bilang kita bikin 3 kelas ya. Yang pertama kelas statik yang umum namanya flight mapper. Ya, ini jadi di extend atau diperpanjang mapper long writable text convertible ya. Jadi ini adalah codingannya. Nah, tujuan dari flight mapper adalah untuk ini kita membuat ada 2 perintah. Split the input line by commas. Ya, jadi untuk membagi ya, membagi atau memisahkan input line dengan koma. Yang kedua, ekstrak atau
kita mengambil nama maskapai, data maskapai dari kolom keempat atau bisa dikatakan indeks ketiga dalam hal ini. Sehingga kenapa namanya iline.set flight data 3 context flight airline 1 ya gitu. Nah, terus di sini kita juga buat flight reducer. Ya, jadi flight reducer atau class reducer itu fungsinya adalah untuk menggabungkan data tadi dengan reduksi. Nah, jadi kalau misalnya ini contoh frekuensi for flight atau ya, jadi kalau misalnya frekuensinya sama dengan intinya kalau misalnya frekuensi for flight-nya ada lebih, nah itu nanti akan dipakai fungsi reduksi ya, maksudnya untuk jadi yang ditampilkan datanya tidak lebih dari satu gitu, maksudnya contoh nama maskapai A yang ditampilin nggak A terus gitu. Nah, terus ini adalah bisa dikatakan ini main class ya. Jadi ini main kelasnya atau bisa dikatakan formatnya. Nah, jadi gini. Jadi setelah semuanya kita bikin konfigurasi job, kita pakai perintah job. Nah, ini sejarah kelasnya. Jadi kita membuat kelas namanya flight class ya. Terus set mapper class, bikin kelas buat mapper sama combiner. Nah, ini flight reducer dijadikan combiner dan reducer ya. Nah, terus output ya, jadi kita nggak perlu kita jadi set output key sama output value class ya. Terus add input, set output. Ini hasil dari ini ya. Ini hasil dari apa tuh namanya? Ini hasil dari sebelah ini hasil dari input. Nah, ini hasilnya setelah output itu. Ya, jadi begitu codingannya, teman-teman. Ya, jadi mohon maaf ya kepanjangan. Jadi kita akan langsung pertama kita mina. Ya, saya pertama ingin memastikan dulu Hadoop com dot soon dot tools dot java c dot main main flight java. Ya, jadi ini adalah perintah Hadoop com dot tools dot java dot main flight java adalah perintah untuk mengcompile. Jadi kita mengcompilenya dengan Java ya. Maksudnya kita mengcompile file Java-nya dengan compiler punya Hadoop. Makanya depannya Hadoop. Ini alat compiler punya Hadoop. Nah, ini nama file Java-nya ya. Nah, sekarang ketika kita ketik ls ya, jadi bisa dilihat Ireland delay bla 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 bla. Jadi ini bisa dikatakan adalah tambahan atau file yang dibuat setelah kita mengcompile. Ya, kalau tidak ya, ya, nih lihat. Tadi kan dua nih, sekarang ada tiga. Flight class, flight mapper class, flight reducer class ya. Sesuai dengan yang tadi. Nah, sekarang kita mau generate file jar-nya supaya bisa memulai MapReduce. Jadi kita memulai dengan jar cf. Ini nama file jar-nya. Di sini saya menggunakan flight.jar. Ya, tapi sebenarnya bebas. Mau aja juga bisa ya. Nah, terus
Ini bintang ini gunanya adalah ini kan flight class ya, tapi tidak mungkin kalau misalnya kita tulis langsung di sini, nanti takutnya banyak huruf atau apa. Jadi kita makanya mengganti membuatnya di sini flight ya, flight bintang ya. Terus ya, ini kan sudah bisa kita lihat LS lagi. Oke, file pelajarnya sudah terbuat, bisa dilihat di sini pelajar sudah terbuat. Nah, sekarang kita tinggal menjalankan file SCJAR-nya. Maksudnya file jar-nya. Jadi caranya adalah, tapi caranya adalah kita harus menggunakan perintah. Ya, nanti saya ketikkan perintahnya ya. Cuma untuk sekarang kita pastikan dulu di Hadoop-nya, kita pastikan di Hadoop-nya. Kita ke ini ya, ke parent directory. Ya, maaf guys. Ya, wait. Ah, itu dia ya. Pastikan di directory lain. Input tadi sudah kita sudah pastikan ya. Input ada airline line .csp, tapi tidak ada folder output. Karena kita mau ingin membuat folder output ya. Ya. Jadi setelah itu kita pasti kita sudah pastikan kita jalankan perintah ini. Hadoop jar pelajar pelajar. Ya, jadi itu adalah perintahnya untuk menjalankan atau mengeksekusi file jar-nya menggunakan Hadoop. Ya, jadi kita pastikan sudah muncul di sini file.jar atau apapun itu namanya. Terus ini adalah nama itunya, nama file sempat di output. Ya, ini kita ganti dengan nama file ya, file flight. Ya, jadi nanti kalau nanti kita pastikan ya, kita bisa pastikan di output. Ya, ini sudah selesai. Kita lihat di ini kan tadi input nih. Nah, di output sekarang sebentar. Oke, kita klik output. Ya, sukses port error. Nah, kita sekarang ingin membaca data ini kan. Caranya gimana? Di terminal ini. Di terminal ini kita pakai perintah hdfs dfs. Ya, hdfs min cat. Ya. Nah, ini adalah nama topet dari ini directory di Hadoop tadi. Nah, flight ini output ya, bukan di input ya, karena kita mau lihat hasilnya, hasil dari algoritma MapReduce. Jadi output ya, terus part min f min no ya. Nama filenya disesuaikan dengan yang di Hadoop ya. Ya, jadi kita coba input. Ya, oke. Ya, seperti yang tadi saya bilang di awal, ini akan muncul. Ya, lihat teman-teman. Datanya kan, nih. Alaska Airlines, Allegiant Air, American Airlines, Delta Airlines, and Newport Airlines. Ya, nih, perhatikan ya. Data yang segitu banyak tadi,
ya. Kita ini ya, kita komparasikan di CSV sini, ya. Di CSV sini, ya tadi kan kita lihat ya datanya banyak sekali ya. Ya, maaf ya, sedikit lama karena tidak kuat ininya ya mungkin. Cuma tadi kita perhatikan di awal ya, teman-teman bisa perhatikan kan, ya ini dia, Yearmont Career, ya berarti kan, ini kan sama semua, tapi begitu di sini, tuh, langsung dia kecil kan, dia langsung datanya segitu kan, itu fungsinya map itu. Jadi fungsinya adalah data yang banyak, data yang banyak ini semua itu dirangkum. Nah, jadinya ini dia rangkuman. Ya, jadi sekian dan terima kasih teman-teman. Selamat memahami dan semoga mengerti tentang metode. Terima kasih.